Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita tidak belajar bahasa Inggris, tetapi kita akan membahas sedikit tentang asesmen nasional. Seperti yang kalian ketahui, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bahwa kelas 8 akan mengikuti asesmen nasional. Apakah itu asesmen nasional? Jadi asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Dan pelaksanaan asesmen nasional ini dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau tadi disingkat Kemendikbud, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kanwil, dan kantor Kementerian Agama. Karena kita MTS itu ada di bawahnya kantor Kementerian Agama lingkupnya ya, maka dari itu MTS nanti juga ikut asesmen nasional. Dan setelah ini akan saya kasih informasi tentang apa saja itu tentang asesmen nasional. Dalam asesmen nasional nanti ada 3 hal yang akan kalian lakukan, atau mungkin bahasanya tes begitu ya. Tetapi sebenarnya tidak 100% tes ini, karena yang 2 ini bukan tes tetapi hanya survei begitu. Jadi perlu kalian pahami dan ketahui bahwa asesmen nasional atau yang sekarang kita singkat AN, kalau dulu kan UN. Tapi ini untuk kelas 8 ya, asesmen nasional atau disingkat AN itu ada 3 yang akan kalian ikuti. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal, jadi AKM disingkatnya. Maka kalian jangan bingung apa bedanya asesmen nasional sama AKM. Itu tidak sama, itu tidak sejajar, karena AKM itu anggotanya asesmen nasional ya. Jadi AKM adalah anggota dari asesmen nasional. Kemudian dalam asesmen nasional selain ada AKM, itu juga ada survei karakter yang nanti akan saya bahas di sini ya, survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk hari ini kita yang survei karakter. Jadi saya ulangi lagi bahwa asesmen nasional terdiri dari 3. Yang pertama AKM atau asesmen kompetensi minimal, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ingat itu. Kemudian untuk yang AKM atau asesmen kompetensi minimal, itu kalian lihat ke bawah, itu dibagi jadi 2 juga, yaitu untuk literasi dan numerasi, bahasanya seperti itu ya, yang keren. Jadi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Ya, ini saya tidak membahas ini karena kemarin mungkin sudah disampaikan oleh guru yang lain. Saya tidak akan fokus kepada survei karakter. Baik, di survei karakter ini anak-anak, kita akan kelihatannya menurut saya loh ya, itu ada unsur-unsur yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan atau bahasa pelajarannya itu ya PPKN begitu. Tetapi untuk unsur-unsur keagamaan ya, ketuhanan ya, itu juga dimasukkan juga. Jadi di sini disebutkan di survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Saya ulangi lagi. Jadi di sini survei saja, kalian tidak usah takut ini salah atau benar, karena pastinya setiap siswa itu mempunyai jawaban yang tidak sama ya, kecenderungannya pasti beda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Jadi berdasarkan dengan emosional dan hasil belajar sosial mereka. Dan saya akan kasih tahu kalian ini tentang bagian-bagian dari survei karakter. Itu ada 6. Ya, ini lebih cenderung kita menyebutnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ditujukan kalian ini akan menjadi pemuda
atau pelajar Pancasila yang berkewarganegaraan gitu kan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini Pancasila sila pertama ya. Nah, kalau kita secara ngawur mengatakannya, tapi ini memang cocok gitu kan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nanti akan saya kasih contoh, bukan soal tetapi contoh pertanyaan, itu 5. Oke. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, mohon maaf ya, berkebinekaan global. Ini bersosial juga, karena kebineka itu artinya berbeda-beda gitu kan. Kemudian global itu secara menyeluruh, bagaimana sikap kita gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, bersosial juga, berhubungan dengan orang lain juga, bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Oke, mandiri. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, ini nanti akan kita bahas satu persatu, bukan dibahas sebenarnya, saya hanya kasih contoh pertanyaan yang muncul pada bagian-bagian dari survei karakter ini. Ada 6 yang kalian lihat ini. Setiap poin itu ada 5 pertanyaan yang akan kalian lihat atau kalian kerjakan. Baik anak-anakku, kita mulai survei karakter untuk bagian A, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, kalian dalam mengerjakan pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban yang benar secara mutlak ya. Jadi ini tergantung daripada pemikiran kalian, karena ini hanya survei saja. Dan jangan takut untuk menjawab, dijawab saja nanti kalau pada bagian survei karakter. Dan tentunya nanti kalau tidak ada ceritanya mencontek kalau mengerjakan ini ya, karena ini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Dan saya akan membaca, kalian silahkan menyimak sambil nanti mereka-reka ya. Kalian lebih cenderung menjawab A, B, C, atau D, atau pilih yang mana begitu. Baik, kita menuju ke nomor 1. Jadi nanti ada 5 pertanyaan, kita menuju ke nomor 1. Dalam suatu musyawarah kelas, Airin mampu menahan diri, bersikap sabar, dan membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap Airin ini menunjukkan sikap A. bijaksana, B. toleransi, C. cermat, D. sabar. Kalian milih yang mana? Silahkan dijawab dalam hati. Nomor 2. Airin beragama Islam, Sasa beragama Kristen. Pada hari Minggu, Airin dan Sasa janjian akan mengerjakan tugas bersama. Airin sudah bersiap-siap akan berangkat, namun telepon rumahnya berbunyi. Ternyata itu telepon dari Sasa mengabarkan bahwa dia tidak jadi mengerjakan tugas karena ada acara gereja. Bagaimana menurutmu tentang sikap Airin dan Sasa? Silahkan dijawab. Nah, ini kalian menulis dengan mengetik ya. Kalian mengetik jawaban kalian. Jadi tidak memilih A, B, C, atau D. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurutmu tentang sikap Airin dan Sasa? Nomor 3. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai menurutmu. Kolom yang atas kiri, Budi,
diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. Ini ibunya Budi ya. Ternyata tindakan yang sebaiknya yang dilakukan Budi adalah segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. Jadi kalian disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Jadi Budi ibunya butuh duit, temannya yang sakit pun juga butuh duit. Terus di sini dikasih tahu, tindakan yang sebaiknya yang dilakukan Budi adalah segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. Kalian setuju apa enggak lek duit kuwi dikasihkan temannya Budi yang sakit? Yang kedua, Airin menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Dia ingin mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dewi adalah membawanya pulang. Kok Dewi namanya? Ini Airin ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Airin adalah membawanya pulang. Jadi Airin nemu duit, tapi tidak ngerti duitnya siapa. Terus tindakan yang sebaiknya dilakukan Airin, duitnya digawa mulih. Kalian setuju apa enggak? Yang ketiga, ibu memasak kue coklat kesukaan Airin. Airin sudah menginginkan kue coklat sejak seminggu yang lalu. Saat hendak makan, teman-teman Airin datang ke rumah Airin. Airin segera menyembunyikan kue coklatnya di lemari makan. Wah, ini kelihatannya kita banget gitu ya. Iya. Jadi ibumu gawe roti. Wis roti kuwi wis seminggu kediinginane kae. Seminggu diingin wis pengen roti. Lah pas wis karek mangan, kancamu teko. Terus kowe langsung menyembunyikan rotine mang yang lemari makan. Kalian gitu apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau setuju ya pilih setuju, kalau enggak setuju ya pilih tidak setuju. Selanjutnya yang nomor 4, Pak RT di rumah Airin membuat peraturan sebagai berikut. 1. Melarang umat agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ini semua agama melarang umat agama lain ya, berarti hanya satu agama yang tertentu yang boleh gitu kan. Yang kedua, saling menghargai ketika pemeluk agama lain sedang beribadah. Kok ini ya? Ketiga, mengikuti cara beribadah agama lain untuk menunjukkan sikap toleransi. Keempat, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 5. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan. Pertanyaannya, yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antarumat beragama pada masyarakat yang beragam ditunjukkan dengan nomor, kalian pilih 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 5, 2, 3, 5. Silahkan dipilih. Kalau kalian pilih B, oh ternyata karakter kalian seperti itu. Kalau kalian pilih C, oh ternyata karakter kalian seperti itu. Kalau kalian pilih D, oh ternyata karakter kalian seperti itu. Jadi ini bukan tentang benar atau salahnya ya, tapi kecenderungan kalian milih gitu kan. Oke, nomor 4 selesai. Sekarang nomor 5 yang terakhir untuk bagian A. Kamu memiliki seorang teman yang berlainan keyakinan dengan kamu. Jadi agamanya beda. Suatu ketika kamu diundang olehnya untuk menghadiri acara resepsi perkawinannya. Tindakan yang kamu lakukan adalah A. Tidak datang menghadirinya. B. Menolak dengan cara halus bahwa kamu ada acara lain. C. Memenuhi undangannya. D. Mengucapkan
selamat melalui telepon. Silahkan pilih. Ya, itu tadi untuk yang bagian A. Setelah ini kita akan menuju ke bagian B, berkebinekaan global. Bagian B, berkebinekaan global. Mary berasal dari suku yang berbeda dengan Dina. Ketika sedang diskusi mengenai kebudayaan, Dina sangat membanggakan suku asalnya, sehingga menyinggung perasaan Mary. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Mary adalah A. Mengabaikan perasaannya dan fokus pada topik diskusi. B. Menyanggah apa yang dikatakan Dina mengenai sukunya. C. Menyampaikan bahwa semua suku memiliki keunikan masing-masing. D. Membalas dengan memberi contoh negatif tentang suku asal Dina. Jadi ada dua suku di sini. Yang satu si anak, yang satu itu mengunggulkan sukunya. Dan yang satunya itu tersinggung. Ketika kamu berada di posisi yang ketika kamu berada di posisi orang yang merasa tersinggung, apa yang kamu lakukan? Pilihlah salah satu. Nomor 2, Pak Doni adalah guru olahraga di SMP Kebangsaan. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan yang digunakan untuk olahraga bola voli dan basket. Suatu hari, tim basket meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih untuk menghadapi turnamen keesokan harinya. Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim bola voli. Wah, ini membingungkan, Cah. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pak Doni adalah piye? Pak Doni guru olahraga SMP. Nah, yang sekolah kuwi enek cuman ada satu lapangan, yaitu bola voli dan basket jadi satu. Nah, tim basket waktu itu meminta izin untuk nggawe lapangan karena harus latihan sesuk arepe ujian. Bukan ujian ya, turnamen atau lomba atau tampil turnamen begitu. Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim bola voli, tapi tim bola voli waktunya latihan juga. Nah, ketika kamu jadi gurunya, apa yang kamu lakukan? A. Memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian kepada tim bola voli. B. Membagi separuh waktu untuk tim voli dan separuhnya untuk tim basket. C. Menolak permohonan tim basket karena hari itu adalah jadwal untuk tim voli. D. Meminta pada kedua tim untuk bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat berlatih hari ini. Jadi kalian pilih yang mana? Ini berkaitan dengan menentukan keputusan dan bertoleransi, berkaitan dengan bersosial ya. Ketiga, Andi merupakan teman sebangku Denny. Andi sering diajak teman-teman sekolahnya karena badannya yang gemuk dan pendek. Denny kasihan pada Andi, tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika berteman dengan Andi. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Denny adalah, saya ulangi lagi ya, duwe kanca jenenge Andi. Bocah iki lemu karo pendek. Nah, Andi sak bangku karo Denny. Denny iki mesakne. Tapi ketika dia pengen membela Andi, Denny takut lek kanca liyane ndak ngonco. Itu pertanyaannya, Denny kudu piye? A. Berusaha membela Andi. B. Menjaga jarak dengan Andi. C. Tetap berteman dengan Andi jika tidak ada teman lain. D. Tetap berteman dengan Andi.
Silahkan dipilih. Nomor 4. Rendra diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelasnya yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. Ini yang tadi ya, yang masuk dalam kolom yang sudah kita pilih, yang bagian A tadi. Pertanyaannya, tindakan yang sebaiknya dilakukan Rendra adalah A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. Nah, silahkan ditentukan. Setiap anak mempunyai pemahaman atau keputusan beda-beda ya. Nomor 5. Denis adalah ketua OSIS sekaligus ketua penyelenggara pentas seni yang akan mengadakan pertunjukan dengan tema budaya nasional. Namun, ada temannya yang menginginkan dipentaskan juga seni bernuansa Arab. Apa yang harus dilakukan Denis agar pentas tersebut tetap berjalan? Ini tidak ada pilihannya, jadi kalian harus menulis ya, atau mengetik, nanti karena online mengetik. Itu untuk yang bagian B, berkebinekaan. Baik, setelah ini kita ke bagian C. Sekarang yang bagian 3 atau yang C, yaitu mandiri. Pertanyaan nomor 1. Kebanyakan orang minder atau rendah diri akan mengklaim bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Sedangkan orang yang rendah hati, ia akan mengklaim bahwa dia sanggup jika dia memang sanggup tanpa bermaksud menyombongkan diri. Apabila ada yang menyanjung atas prestasimu, tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah A. Berbangga diri atas sanjungan yang diberikan orang lain. B. Merasa minder karena masih banyak orang yang lebih baik daripada dirinya atau diri saya. C. Merasa bersyukur atas segala bakat yang diberikan Tuhan kepadanya atau kepada saya. C. Puas diri atas pencapaian selama ini. Jadi kamu lek di elem karo kancamu mergo kamu juara 1 atau juara 2 atau juara 3, tindakanmu piye? Nah, ini silahkan dipilih salah satu. Nomor 2. Sifat kemandirian muncul dari keyakinan akan kemampuan diri sendiri. Saya ulangi, sikap kemandirian muncul dari yakin akan kemampuan diri sendiri. Jadi tahu kemampuanku segini. Jadi muncullah sifat mandiri gitu ya. Salah satu pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelas adalah piket kelas. Dita selalu melakukan piket kelas. Jadwal tersebut bisa sekali seminggu. Jadi Dita piketnya sekali seminggu, sebelum dan sesudah pulang sekolah. Jadi sebelum sekolah mulai dan pulang sekolah dia pulang akhir untuk nyapu atau piket. Suatu ketika teman Dita tidak mau melakukan piket kelas. Jadi Dita itu maksudnya itu dia tertib. Tapi suatu ketika enek temennya Dita sing ndak gelem piket kelas atau tidak melakukan piket kelas. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Dita adalah, kalau kamu jadi Dita, apa yang akan kamu lakukan? A. Mengingatkan temannya supaya ikut piket kelas. B. Konsentrasi pada tanggung jawab, tidak usah menghiraukan teman yang lain. C. Berpikiran positif, kemungkinan temannya ada keperluan lain. D. Melaporkan kepada guru atas tindakan yang dilakukan temannya yang tidak piket tadi. Silahkan dipilih.
Dan ini memang betul-betul berkarakter ya, jadi tidak ada salahnya. Jawaban semua benar sesuai apa yang kalian pahami atau pikirkan atau kalian ingin jawab. Yang nomor 3, ronda malam merupakan salah satu sistem keamanan lingkungan yang banyak diterapkan di berbagai daerah. Pak Danu selalu mengikuti ronda malam, maka tindakan Pak Danu bisa dikategorikan sebagai anggota masyarakat yang aktif dan mandiri. Ketika itu atau waktu itu, Pak Danu tidak dapat mengikuti ronda karena beliau mendapatkan jadwal kerja di pabriknya untuk masuk malam, jadi ngelembur. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Danu adalah A. Pamit kepada ketua RT karena tidak dapat mengikuti ronda. B. Izin kepada grup ronda tidak dapat hadir dan akan mengganti jadwalnya di hari kemudian. C. Lapor kepada ketua RT dan akan mengganti di hari berikutnya. D. Tidak usah izin dan langsung membayar denda saja. Nah, kalian pilih yang mana? Semuanya masuk akal semua ini ya. Oke, nomor 4. Mandiri dalam kehidupan keluarga salah satunya adalah mengerjakan kewajiban rumah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Mita sebagai kakak mempunyai tanggung jawab kepada adiknya. Mita ditugasi oleh ibunya untuk menjaga adiknya karena ibunya mau belanja ke pasar. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Mita adalah A. Melaksanakan perintah ibunya dengan sebaik-baiknya. B. Mita ikut ibunya ke pasar bersama adiknya karena tidak berani di rumah sendirian. C. Mengawasi adiknya yang sedang bermain di dalam rumah. D. Adiknya disuruh bermain bersama teman-temannya di luar rumah. Silahkan dipilih sesuai pemikiran kalian. Nomor 5, yang terakhir. Salah satu kebiasaan jelek yang sering kita lakukan pada saat sekolah adalah melakukan mencontek ketika ujian tiba. Harry merasa kesulitan saat mengerjakan ujian sekolah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Harry adalah A. Terpaksa mencontek agar mendapat nilai bagus. B. Mengerjakan sebisanya karena mencontek merupakan salah satu kebiasaan yang tidak mencerminkan kemandirian karena selalu bergantung dengan orang lain. C. Tidak mau meminta jawaban kepada temannya karena jawaban yang diminta belum tentu benar dan belum tentu hasil yang didapatkan dari mencontek itu lebih baik dari pemikiran kita sendiri. D. Alangkah baiknya mengerjakan ujian secara mandiri dan yakin akan kemampuan sendiri. Silahkan dipilih, agak susah-susah ya. Ya, itu untuk bagian C. Setelah ini kita menuju ke bagian D. Bagian D, gotong royong. Nomor 1. Kelas 7 dari SMP Indah mendapat tugas untuk mengikuti lomba sepak bola antar sekolah. Andi termasuk anggota kelas 7 dari SMP Indah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Andi adalah A. Membiarkan teman lain yang mengikuti pertandingan. Mengajak teman-teman di kelas untuk latihan sepak bola. C. Mengajak teman dari luar sekolah untuk mengikuti pertandingan. D. Meminta tolong kepada kakak kelas untuk mengikuti pertandingan. Jadi kelas 7, kamu anggota dari kelas 7 dari MTS MU umpamanya, dapat tugas ikuti lomba sepak bola antar sekolah, bukan antar kelas ya, jadi dengan sekolah lain gitu. Andi termasuk anggota, kamu termasuk anggota kelas 7 dari MTS MU itu. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah membiarkan teman lain mengikuti pertandingan. Wis pokok aku ora ben koncoan liya ae.
Yang B, ngajak teman-teman di kelas untuk latihan sepak bola. Ayo kita latihan, bocah kabeh kanca-kanca sing sekiranya mampu. Yang C, mengajak teman dari luar sekolah untuk mengikuti pertandingan. Ini lucu ini, dari sekolah liya mbok omongnya yuk melu-melu itu. Yang D, meminta tolong kepada kakak kelas untuk mengikuti pertandingan. Jadi kakak kelas kamu ajak untuk ikut pertandingan. Kamu pilih yang mana? Silahkan dipilih. Nomor 2, Nia sekolah di SMP Jaya. Setiap hari Jumat, SMP Jaya mengadakan kegiatan bakti di lingkungan sekolah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Nia adalah A, tidak mengikuti kerja bakti. B, pergi ke kantin saat kerja bakti berlangsung. C, mengajak teman yang lain untuk tidak mengikuti kerja bakti. D, mengikuti dan mengajak teman yang lain untuk kerja bakti. Ini agak mudah ya. Silahkan dipilih. Nomor 3, Ria mendapat tugas kelompok dari guru bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara kepada guru BK tentang tata tertib sekolah. Ya, jadi BK itu adalah bimbingan konseling ya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ria adalah A, menyuruh teman sekelompok untuk melakukan wawancara. B, bersama teman sekelompok melakukan wawancara. C, tidak masuk sekolah saat diberi tugas. D, melakukan wawancara sendiri kepada guru BK. Jadi saya ulangi lagi, Ria mendapat tugas kelompok dari guru bahasa Indonesia untuk melakukan wawancara kepada guru BK, guru bimbingan konseling, tentang tata tertib sekolah. Ini tugas kelompok ya. Kemudian tindakan yang sebaiknya dilakukan Ria itu tadi, menyuruh teman sekelompok untuk melakukan wawancara, jadi Ria tidak ikut. B, bersama teman sekelompok melakukan wawancara, jadi bersama-sama. C, tidak masuk sekolah saat diberi tugas, jadi tidak melebu sekolah. Yang D, melakukan wawancara sendiri kepada guru BK, dia sendiri, temannya tidak diajak, sang satu kelompok. Nomor 4, setiap hari dia mendapatkan tugas mencuci piring dan kakak menyapu halaman rumah. Saat itu kakak sedang sakit dan membutuhkan istirahat yang cukup. Tindakan yang sebaiknya dilakukan dia adalah A, membiarkan halaman rumah kotor. B, mengerjakan yang menjadi tugasnya saja. C, membantu kakak menyapu halaman rumah. D, menyuruh adik menggantikan kakak. Terakhir nomor 5 yang bagian D, adik adalah siswa kelas 5 SD dan Bani kelas 7 SMP. Adik memerlukan bantuan Bani untuk mengerjakan tugas matematika. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Bani adalah A, membiarkan adik mengerjakan tugas sendiri. B, meminta tolong ibu untuk membantu adik. C, membantu adik mengerjakan tugas. D, membantu adik karena disuruh ibu. Ini agak mudah juga. Ya, silakan. Sudah punya gambaran kan tentang survei karakter. Setelah ini kita menuju yang bagian E. Yang kelima atau bagian E, bernalar kritis. Pak Tino adalah guru olahraga di SMP Kebangsaan. Di sekolah tersebut hanya ada satu lapangan yang digunakan untuk olahraga bola voli dan basket. Suatu hari, tim basket meminta izin untuk menggunakan lapangan tersebut karena harus berlatih untuk menghadapi turnamen keesokan harinya. Namun hari itu merupakan jadwal latihan tim bola voli. Menurutmu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pak Tono adalah A, memberikan izin kepada tim basket dan meminta pengertian kepada tim voli. B, membagi separuh waktu untuk tim voli dan separuhnya untuk tim basket. C,
menolak permohonan tim basket karena hari itu adalah jadwal untuk tim voli. D. Meminta pada kedua tim untuk bertukar jadwal latihan agar tim basket dapat berlatih di hari ini. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, soalnya sudah ditanyakan. Kemudian nomor 2. Bendi diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan dalam rangka membantu biaya perawatan teman sekelas yang sedang sakit. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar uang sewa. Ini juga sama anak-anak ya. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan ibunya belum memiliki uang untuk membayar sewa rumah yang hari itu juga harus dibayarkan. Menurutmu tindakan yang sebaiknya dilakukan Bendi adalah A. Segera memberikan uang sumbangan tersebut kepada temannya yang sakit. B. Memberikan semua uang untuk membayar sewa rumah ibunya. C. Menggunakan sebagian uang untuk membayar sewa rumah ibunya. D. Meminta izin teman-temannya meminjam uang untuk membayar sewa rumah. Nomor 3. Amin dan Rino mendapat tugas untuk mencari materi pelajaran di internet. Ketika sedang menyelesaikan tugas di rumah Rino, Amin diajak bermain game online. Padahal ibunya pesan agar tidak bermain game online. Menurutmu, game online tindakan yang harus dilakukan maksudnya? Menurutmu game online tindakan yang harus dilakukan oleh Amin adalah karena gini ya. Yang tidak kita ulang ini keliru soalnya. Amin diajak bermain game online, padahal ibunya pesan agar ia tidak bermain game online. Menurutmu, tindakan yang harus dilakukan oleh Amin adalah segera pulang. B. Segera mengerjakan tugas dan segera pulang. C. Tetap bermain game online. Ini kalian cocok ini ya. D. Tetap bermain dan berbohong pada ibu. Wah ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Ando merupakan teman sebangku Dino. Ando sering diejek teman-teman sekolahnya karena badannya gemuk dan pendek. Dino kasihan pada Ando, tetapi dia takut dijauhi teman lainnya jika berteman dengan Ando. Menurutmu perilaku yang seharusnya dilakukan Dino adalah? Nih tadi sudah ditanyakan ya. Yang A. Menghentikan bullying dan berteman dengan Ando. Jadi ini yang bedanya kasusnya sama anak-anak, tetapi jawaban ABC-nya yang beda ya. Yang A. Menghentikan bullying dan berteman dengan Ando. B. Menjauhi Ando dan mengikuti teman-teman. C. Bersikap acuh. Acuh itu tidak ngurus. D. Ikut mengejek Ando. Nomor 5. Dedi sedang membutuhkan biaya untuk membayar uang sekolahnya. Namun keluarga Dedi sedang mengalami kesusahan keuangan. Tiba-tiba, Dedi menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah. Dia ingin mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak tahu siapa pemiliknya. Menurutmu, perilaku yang seharusnya dilakukan Dedi adalah? Wah, ini kondisi yang sangat berat anak-anak ya. A. Melaporkan dan menyerahkan pada guru. B. Mengambil dan membayarkan uang sekolahnya. C. Pura-pura tidak melihat. D. Mengambilnya dan dibuat jajan. Nah, ini susah sekali ini dijawab. Itu yang bagian E. Sekarang setelah ini kita menuju ke F yang tentang kreatif. Nomor 6, bagian F, kreatif. Badrun bercita-cita ingin mengembangkan hobinya di bidang melukis. Dia ingin lebih memiliki teknik melukis yang baik. Berikut ini suatu sikap agar teknik melukis Badrun berkembang adalah A. Memiliki sanggar seni. Kalau istilah musik itu studio musik gitu ya. Yang B. Belajar secara langsung dengan pelukis senior. C.
berwisata. Siapa tahu dapat inspirasi gitu. Yang D, selalu membanggakan hobinya. Silahkan dipilih. Nomor 2. Berikut ini hal yang paling mendasar untuk mengembangkan sebuah hobi agar bisa dijadikan sebagai keahlian yang bermanfaat adalah. Saya ulangi lagi akan mudah dipahami ya. Berikut ini adalah hal yang paling dasar untuk mengembangkan hobi agar bisa dijadikan sebagai keahlian yang bermanfaat adalah A. Mengabaikan proses belajar. Tidak perlu belajar lah. Yang B. Menggali lebih dalam tentang hobi tersebut. Terus belajar berarti. Yang C. Tidak membutuhkan ruang diskusi dengan orang lain. Wis meneng, enggak butuh diskusi, enggak butuh ide orang lain. Yang D. Cukup belajar kepada satu orang saja. Nomor 3. Dedi memiliki talenta kuat di bidang seni peran atau teater. Untuk itu dia ingin mengasah talenta tersebut agar lebih berkembang. Berikut ini mentalitas yang harus dibangun oleh Dedi agar kelak menjadi sosok pemain teater handal adalah A. Sering bersandiwara di depan orang tua. Lucu ini ya. B. Setahun sekali melihat pementasan drama dan teater, tapi setahun sekali ya. Yang C. Memiliki hubungan yang baik dengan semua seniman. Bagus. Yang D. Sering mengasah kemampuan melalui pementasan. Bagus juga. Silakan pilih salah satu. Nomor 4. Maya bercita-cita menjadi seorang koki terkenal. Koki itu adalah chef, tukang masak atau ahli memasak. Berikut ini wawasan yang penting untuk dimiliki Maya agar menjadi seorang koki handal adalah A. Mengumpulkan resep makanan dan minuman tanpa mempraktekannya. Jadi hanya kumpulkan resep gitu. B. Selalu makan di restoran besar. C. Belajar mengetahui nama-nama koki ternama di dunia. D. Melakukan demo atau belajar memasak dengan resep yang berbeda-beda. Ya mudah ini. Terakhir, nomor 5. Berikut ini bukan termasuk yang dibutuhkan seseorang untuk membuat kerajinan meja kursi dengan bahan dasar bambu adalah A. Paku, B. Bambu, C. Vernis, D. Maket. Paku itu ya paku, bambu itu ya prank bambu, vernis itu untuk ngecat itu cah, yang bisa kilap gitu ya, atau kayak apa ya, politur ya. Vernis kita nyebutnya. Yang D. Maket. Maket itu kalau nggak salah miniatur ya. Maket itu ya bentuk mini dari sebuah karya gitu kan. Kalau bangunan ya miniatur bangunan. Tapi ini maket adalah contoh yang bentuk kecilnya atau mininya. Ya, demikianlah anak-anakku pengetahuan atau contoh dari pertanyaan-pertanyaan survei karakter. Saya harap kalian bisa memahami dan sedikit ada gambaran ya, bahwa di survei karakter ada 6 yang diujikan atau ditanyakan, yaitu tentang ketuhanan, kebinekaan, gotong royong, mandiri, penalaran yang kritis, dan yang terakhir adalah berpikir secara kreatif. Sekian, terima kasih, dan semoga kalian bisa menghadapi asesmen nasional dengan soal-soal AKM dan survei-surveinya. Ada 2, yaitu survei karakter dan survei lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, dengan melaksanakannya, mengerjakan soalnya dengan bagus dan semoga lancar. Terima kasih, mohon maaf tidak berkenan. Thank you for your nice attention, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.